Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ulfatur Rahman. Di sini saya akan membahas beberapa pembahasan pada perancangan dan pengembangan kurikulum. Mensajikan capaian pembelajaran yaitu mengukur besaran suhu akibat energi kalor yang diberikan. Adapun tujuan pembelajaran yang dapat diturunkan yaitu yang pertama, melalui perhitungan peserta didik dapat menerapkan persamaan kalor untuk menaikkan suhu pada persoalan yang sesuai. Yang kedua yaitu melalui diskusi, peserta didik dapat menjelaskan grafik kalor. Persoalan pertama yaitu merancang pembelajaran dengan menggunakan pemahaman dalam UBD menggunakan 7 aspek where to. Yang pertama ada W yaitu where atau why yaitu memastikan peserta didik memahami kemana arah pembelajaran dan mengapa mempelajari suatu materi. Pada materi ini yaitu dengan capaian pembelajaran mengukur besaran suhu akibat energi kalor yang diberikan, dapat diketahui bahwa peserta didik mempelajari ini yaitu untuk dapat mendefinisikan kalor, mengetahui manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari, serta memberikan contoh-contoh dari perpindahan panas atau perpindahan kalor. Aspek yang kedua yaitu H atau hook and hold, yang berarti mengaitkan semua peserta didik dengan memegang minat mereka. Yang pada materi ini yaitu dengan mengaitkan materi yang sedang dipelajari dengan objek atau fenomena alam yang ada di sekitar kehidupan peserta didik, yaitu tentang materi suhu dan kalor, yaitu dengan memberikan tugas pada LKPD sehingga peserta didik dapat memahami lebih dalam tentang konsep kalor dan perpindahan kalor. Yang aspek ketiga ada E atau equip, yang berarti memberikan kelengkapan dengan pengalaman, alat, pengetahuan yang diperlukan peserta didik untuk memenuhi tujuan kinerja. Pengalaman yang dapat diberikan yaitu dengan diskusi kelompok, kemudian presentasi, membuat solusi atas permasalahan yang telah diberikan guru. Yang kedua, alat yang digunakan bisa menggunakan teknologi seperti komputer, Canva, poster, PowerPoint, dan video. Kemudian yang pengetahuan yang dapat diberikan yaitu peserta didik ini nantinya dapat mengetahui dan mengidentifikasi contoh pemanfaatan energi kalor dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian untuk pengetahuan yang diperlukan yaitu peserta didik diharapkan dapat membedakan suhu dan kalor, menghitung besar kalor yang dibutuhkan benda untuk menaikkan suhu, kemudian menghitung besar kalor yang dibutuhkan benda untuk merubah wujud, kemudian menghitung suhu campuran, membedakan benda konduktor dan isolator, kemudian membedakan peristiwa konduktor, konveksi maupun radiasi. Aspek yang keempat yaitu R, yaitu writing, reflect, and revise, yaitu menyediakan banyak peluang kepada peserta didik untuk memikirkan kembali ide-ide besar, merefleksikan kemajuan dan merevisi pekerjaan mereka. Pada materi perpindahan kalor ini, yaitu peserta didik akan melakukan percobaan virtual mengenai kalor dengan link yang telah diberikan oleh guru. Kemudian, peserta didik akan diberikan kesempatan untuk melakukan studi literatur untuk menyelesaikan permasalahan yang ada pada LKPD. Kemudian, peserta didik dapat menyimpulkan atau memberikan solusi atas permasalahan yang telah dikajinya melalui studi literatur. Kemudian, peserta didik akan diberikan kesempatan untuk bertanya kepada guru mengenai hal-hal yang masih kurang difahami. Kemudian aspek kelima ada E atau evaluate, yang berarti mengkonstruksi dalam peluang bagi peserta didik untuk mengevaluasi kemajuan dirinya sendiri, yaitu berupa penilaian dan evaluasi diri, yang yaitu merupakan teknik penilaian dan evaluasi di mana peserta didik akan diminta untuk menilai dirinya sendiri berkaitan dengan status, proses, dan tingkat pencapaian kompetensi yang telah dipelajarinya. Aspek keenam yaitu T, yaitu be tailored, yang berarti kegiatan pembelajaran akan disesuaikan untuk mencerminkan bakat, minat, gaya, dan kebutuhan individu. Pada materi ini, peserta didik diharapkan dapat menentukan cara perpindahan kalor, yaitu konduksi, konveksi, dan radiasi dengan melakukan praktik percobaan adanya perpindahan kalor. Dan aspek yang terakhir yaitu ada O, to be organized, yang berarti rancangan pembelajaran diatur untuk mengoptimalkan pemahaman yang mendalam. Pada rancangan ini akan diatur menggunakan tahapan UBD, yaitu menentukan tujuan yang pertama, yang kedua mengembangkan asesmen atau penilaian, dan yang ketiga merancang kegiatan pembelajarannya.
Persoalan kedua yaitu implementasi pembelajaran berdasarkan yang pertama berdasarkan sumber belajar, yaitu sumber belajar merupakan sesuatu yang bisa digunakan untuk menunjang aktivitas belajar mengajar, dapat berupa benda, data, atau objek yang dapat mempermudah dalam proses pembelajaran ini. Sumber belajar pada materi ini yaitu yang pertama ada buku paket Ilmu Pengetahuan Alam Kemendikbud tahun 2021, yang kedua ada menggunakan artikel website, kemudian menggunakan video pembelajaran dan menggunakan virtual lab. Kemudian implementasi yang kedua yaitu berdasarkan aktivitas pembelajaran. Aktivitas belajar siswa mencakup berbagai kegiatan seperti mengerjakan LKPD, melakukan percobaan, memecahkan soal, mengambil keputusan, dan respon secara emosional. Untuk aktivitas yang dilakukan pada pembelajaran materi kalor ini yaitu yang pertama kegiatan pendahuluan berupa seperti biasa yaitu berdoa, terus kemudian, guru melakukan persepsi dengan menyampaikan, eee, pertanyaan dari sebuah gambar, kemudian melakukan motivasi, menyajikan tujuan pembelajaran, dan, melakukan pretest. Kemudian kegiatan inti yaitu dengan memberikan rangsangan, yaitu dengan menggunakan sintaks, discovery learning, kemudian, yang kedua melakukan identifikasi masalah, yang ketiga mengumpulkan data, keempat, mengolah data, kelima, melakukan verifikasi atau pembuktian, dan keenam, melakukan kesimpulan dengan, eee, berdasarkan presentasi yang telah dilakukan oleh peserta didik. Yang ketiga, yaitu kegiatan penutup, guru akan memberikan apresiasi kepada peserta didik yang telah melakukan pembelajaran dengan baik terutamanya, kemudian memberikan evaluasi, kemudian, memberikan refleksi. Yang ketiga, yaitu implementasi berdasarkan paradigma pembelajaran. Dalam kegiatan pembelajaran, paradigma menitikberatkan pada bagaimana seorang pendidik memandang efisiensi dan efektivitas proses pembelajaran yang akan diberikan yang dapat difahami oleh peserta didik. Kemudian guru akan berfokus pada peserta didik serta memastikan aktivitas pembelajaran yang dilakukan melalui kegiatan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan dan tahap siswa. Pada materi ini, paradigma pembelajaran yang digunakan yaitu dengan pembelajaran terbimbing. Peserta didik akan difasilitasi, dibantu, dan dibimbing untuk membangun pemahaman baru mengenai materi kalor dengan berbagai kegiatan pembelajaran dengan memecahkan suatu persoalan. Paradigma pembelajaran baru tercermin juga pada profil pelajar Pancasila, yaitu pada materi ini dengan membangun karakter, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mandiri, gotong royong, dan bernalar kritis. Persoalan yang ketiga yaitu mengenai problematika dan solusi penerapan kurikulum UBD di lembaga formal. Yang pertama yaitu sebagai kepala sekolah. Problematika yang ditemukan yaitu kepala sekolah cenderung kesulitan dalam membimbing dan mendorong guru untuk meningkatkan profesionalisme melalui penerapan UBD dalam pembelajaran. Maka solusi yang dapat ditawarkan yaitu membuat rencana kerja kepala sekolah, salah satunya dengan menghadirkan praktisi yang memberikan sosialisasi mengenai pengembangan dan penerapan kurikulum UBD, sehingga guru-guru, sebagai, eee, penerapnya nanti dapat memahami, dapat, menerapkan dengan baik nantinya pada pembelajaran mereka di kelas. Kemudian memberikan kesempatan kepada guru untuk mengembangkan keterampilannya, untuk menunjang kurikulum UBD. Yang kedua yaitu ketika sebagai wakal kurikulum. Problematika yang ditemukan yaitu minimnya referensi terkait penerapan kerangka UBD sehingga wakil kurikulum membutuhkan waktu yang cukup lama untuk mengkaji dan memahami tentang pengembangan suatu kurikulum terutama kerangka UBD ini, serta memahami kemungkinan tantangan dan hambatan yang dapat muncul dalam penerapan kurikulum ini. Maka solusi yang dapat diberikan yaitu dengan memperbanyak sumber referensi baik melalui jurnal, buku, ataupun seminar tentang UBD. Yang ketiga yaitu sebagai guru IPA. Problematika yang ditemukan yaitu kurangnya pemahaman guru terhadap kurikulum UBD menyebabkan munculnya kesulitan dalam menerapkan UBD pada kegiatan pembelajaran IPA yang menuntut siswa dapat lebih terampil menyesuaikan tuntutan zaman abad 21. Maka solusi yang dapat diberikan yaitu guru harus mengikuti pelatihan pengembangan kurikulum dengan kerangka UBD yang diselenggarakan oleh pemerintah atau dinas-dinas terkait terutama penerapannya dalam pembelajaran IPA. Di sini
Ketika guru sudah, mengetahui sudah dapat menerapkan, kerangka UBD pada pembelajarannya, maka, siswa nantinya juga dapat beradaptasi sehingga dapat, menemukan keterampilannya untuk menunjang, perkembangan zaman terutama, zaman abad 21. Terima kasih, sekian yang dapat saya sampaikan, semoga ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.